Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiwan Stanggang dari kelas MN23R dengan NIM 202300800458. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas untuk UTS semester 5 ini dengan membahas tentang strategi penempatan lokasi usaha retail, yang dimana itu dari mata kuliah manajemen retail. Saya mulai dengan pendahuluan. Pemilihan lokasi merupakan salah satu keputusan strategis terpenting dalam manajemen retail. Lokasi yang tepat akan menentukan daya tarik konsumen, potensi penjualan, efisiensi operasional, serta keberlanjutan bisnis. Yang dimana untuk menetapkan sebuah lokasi itu sangatlah rumit karena banyaknya persaingan dan kita harus menentukan seberapa jauh potensi penjualan yang akan didapat jika kita menaruh di lokasi tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadikan keputusan perusahaan untuk menentukan lokasi. Hal ini tuh sangat penting dikarenakan antara lain semakin terbatasnya lokasi strategis akibat tingginya persaingan, yang dimana yang bersaing bukan hanya kita tapi masih banyak orang lain dari industri lain memperebutkan lokasi yang strategis untuk menarik konsumen. Yang kedua itu kenaikan biaya sewa dan biaya pembangunan toko, yang dimana kalau kita mau bangun perusahaan di lokasi yang strategis itu akan memerlukan biaya sewa yang tinggi karena banyak orang juga yang mau di sana dan memperebutkan untuk membangun perusahaan mereka di lokasi yang strategis itu. Yang ketiga, perubahan pola perilaku dan mobilitas konsumen. Sebuah lokasi itu akan mempengaruhi pemikiran orang bahwa kalau ada di lokasi strategis berarti dia punya kualitas yang bagus. Tapi ada juga orang yang berpikir bahwa kalau perusahaan bangun di lokasi yang enggak strategis berarti ada kekurangan dalam perusahaan tersebut gitu. Dan itu bisa merubah pola pikir orang atau konsumen. Bisa dilihat dari penelitian Journal of Retailing and Consumer Service menunjukkan bahwa 68% keputusan pembelian impulsif di toko fisik terjadi karena lokasi toko yang mudah dijangkau. Nah, seperti tadi, kalau kita mau beli sesuatu gitu ya, tapi kita mudah gitu untuk dapetinnya, kita bakal lebih suka dan lebih enjoy untuk toko fisiknya gitu. Lanjut ke tahapan untuk menentukan lokasi usaha. Pemilik retail perlu 3 tingkatan utama. Yang pertama itu daerah atau region. Pemilihan wilayah makro seperti kota atau kabupaten yang memiliki potensi pasar tinggi, infrastruktur memadai, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangatlah berpengaruh ya, dari daerah terpencil, daerah besar, banyak penduduk, sedikit penduduk, itu sangat mempengaruhi. Apalagi dari infrastruktur yang dipunya gitu ya. Yang kedua itu ada area perdagangan. Wilayah geografis menjadi sumber utama pelanggan toko, ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, pendapatan rumah tangga, dan aksesibilitas. 3. Tempat spesifik. Lokasi fisik tempat toko akan didirikan, misalnya dalam pusat perbelanjaan, pinggir jalan, atau kawasan pemukiman padat. Yang seperti tadi, kalau banyak orang di sekitarnya pasti banyak konsumen yang akan tertarik ke toko kita. Makanya
tempatnya spesifik itu, orang bisa tahu dan kenal perusahaan kita tuh ada di mana. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu area perdagangan. Yang pertama itu dilihat dari skala ekonomi dan kanibalisasi. Retail seringkali membuka banyak cabang dalam satu wilayah untuk mencapai skala ekonominya, yaitu menekankan biaya distribusi dan promosi, namun perlu dihindari juga terjadinya kanibalisasi. Seperti namanya gitu ya, kanibalisasi kan memakan saudaranya sendiri gitu ya. Dan ini dari segi perusahaan. Ya, contohnya itu kayak cabang baru justru bakal ngambil pelanggan dari toko lama. Padahal mereka tuh masih satu toko, masih satu perusahaan, tapi mereka tuh merebutkan konsumen yang sama. Nah, itu jangan sampai terjadi. Contoh kasusnya Home Depot di Amerika Serikat berhasil menerapkan strategi cluster store dengan membuka beberapa cabang dalam area yang sama untuk memperkuat jaringan distribusi. Strategi ini meningkatkan efisiensi operasional hingga 15%. Yang kedua, demografi dan gaya hidup konsumen. Keputusan lokasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik demografis seperti usia, pendapatan, dan pendidikan, dan gaya hidup masyarakat di area tersebut. Contohnya kayak area dengan penduduk muda itu pasti lebih aktif dan cocok untuk bisnis food and beverage kayak kafe, resto, atau tempat-tempat yang estetik gitu ya, yang disukai sama anak-anak muda. Terus juga bisa dari fashion retail seperti outfit gemes gitu ya yang viral di TikTok. Anak muda bakal lebih cenderung suka ke area situ. Tapi ada juga area dengan tingkat pendidikan dan pendapatan tinggi, cocok untuk toko elektronik dan produk premium. Alat-alat rumah seperti yang dibutuhkan oleh orang tua. Adapun riset Face of Indonesia menemukan bahwa pengelompokan gaya hidup masyarakat Indonesia menjadi 8 tipe, seperti the stabilized, confident, dan the spontaneous fun loving, yang dapat dijadikan acuan dalam segmentasi lokasi. Lanjut di faktor iklim bisnis dan stabilisasi ekonomi. Lingkungan bisnis yang kondusif dan stabil akan meningkatkan potensi permintaan pastinya dong. Faktor yang harus diperhatikan itu seperti pertumbuhan ekonomi wilayah, diversifikasi lapangan kerja, stabilitas politik dan sosial. Jika wilayah terlalu bergantung pada satu sektor industri, maka risiko penurunan daya beli akan meningkatkan ketika sektor tersebut mengalami krisis. Jadi harus punya beberapa segmen gitu. Jadi kalau segmen satunya bangkrut atau gak krisis, itu akan dibantu dengan segmen lainnya. Yang keempat itu tingkat persaingan. Tingkat kompetisi di suatu area menentukan peluang keberhasilan retail. Penelitian dari Asia Pacific, Journal of Marketing and Logistics 2020, menemukan bahwa area dengan kompetisi moderat justru memberikan tingkat profitabilitas tertinggi karena menciptakan keseimbangan antara pilihan konsumen dan loyalitas pelanggan. Dan lanjut, dilihat dari faktor daya tarik lokasi. Daya tarik lokasi bisa dilihat dari aksesnya, gimana orang bisa mempunyai akses ke perusahaan kita dan gak susah gitu. Kemudahan bagi pelanggan untuk datang dan meninggalkan lokasi retail. Hal itu menjadi kunci utama untuk mendapat konsumen. Contohnya kayak KFC dan McDonald's
memiliki lokasi di posisi corner lot dengan papan nama tinggi dan besar agar mudah orang melihat bahwa di sana tuh ada McD, ada KFC gitu. Dan itu meningkatkan brand visibility dan improve traffic. Bisa dilihat juga dari keunggahan lokasi. Lokasi yang dekat dengan anchor store seperti supermarket, bioskop, atau restoran itu akan meningkatkan kunjungan pelanggan karena efek sinergi. Jadi mereka misalkan habis belanja bulanan atau gak habis ngedate ke bioskop terus tiba-tiba ngeliat ada perusahaan kita, atau ya misalkan kayak perusahaan kita McD gitu, terus mereka tiba-tiba ada baru pulang dari kegiatan terus ngeliat kayak McD, wah enak, cobain yuk gitu. Ada sinergi untuk mencoba gitu, walaupun itu masih 50-50 juga sih, belum, tidak 100% gitu ya orang bakal melihat, tapi itu akan mempunyai sinergi. Menurut European Journal of Marketing, jarak ideal antara anchor store dan tenan pendukung adalah 30-50 meter. Itu bisa meningkatkan 40% interaksi pelanggan. Analisis area perdagangan. Metode analisis area perdagangan seperti customer spotting menandai asal domisili pelanggan untuk memetakan area domisili pasar. Didata dulu nih pelanggannya dari domisili mana gitu ya, jadi kita bisa tahu domisili pasarnya. Yang kedua itu data sensus dan GIS mapping, itu memanfaatkan data populasi dan kepadatan untuk memperkirakan potensi penjualan, seberapa padat orang-orang di daerah situ. Jadi kita bisa memperkirakan potensi penjualan kita akan dapat berapa gitu dari kepadatan penduduknya. Yang ketiga itu competitor mapping, mengukur tingkat persaingan melalui data digital dan peta lokasi pesaing. Kita ketahui gitu ya kompetitor kita tuh di mana gitu ya. Jadi kita nggak memperebutkan pelanggan dari kompetitor, tapi kita memperebutkan pelanggan sendiri gitu. Itu ada 3 zona primer, sekunder, dan tersier. Isu global dan pemilihan lokasi retail. Ketika perusahaan retail mau melakukan ekspansi cabang sampai internasional, perusahaan retail harus melakukan dan memperhatikan faktor berikut. Pertama, itu kualitas ketersediaan sumber daya manusia. Yang kedua, stabilitas politik dan keamanan, kesiapan infrastruktur dan teknologi, peraturan pemerintah lokal dan izin usaha, kondisi ekonomi negara tujuan seperti GDP, inflasi, dan GNP. Sosial budaya di sana itu seperti apa gitu, persepsi mereka terhadap merek asing. Kesimpulannya, pemilihan lokasi retail merupakan keputusan strategis jangka panjang yang mempengaruhi daya saing, efisiensi, dan profitabilitas. Keputusan lokasi yang ideal harus mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, demografis, gaya hidup penduduk, kepadatan penduduk, serta tingkat kompetensi di wilayah tersebut. Pendekatan terbaik adalah kombinasi antara analisis berbasis data driven, dan pengalaman praktis di lapangan. Perusahaan retail harus lebih detail gitu ya, dan meriset di wilayah tersebut apakah penduduknya mau tertarik gitu ya, bahwa ada perusahaan, kita mau bikin perusahaan misalnya retail kayak Indomaret, itu kita harus riset dulu penduduk-penduduknya apakah mereka membutuhkan bahan-bahan baku dan keperluan yang ada di Indomaret atau Alfamart gitu enggak. Kalau dari risetnya tidak menunjukkan bahwa mereka tuh butuh kita, itu berarti pemilihan lokasi strategisnya masih salah gitu. Jadi
harus lebih rinci dan detail. Sekian dari saya, Mariwan Sanggang, dari kelas MN23R, untuk menyelesaikan tugas UTS semester 5. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perucapan.